Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Terlebih nikmat kesehatan, keselamatan, dan umur. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi uswatun hasanah, suri toladan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Usman Nur MPDI selaku dosen pengampuh mata kuliah Praktek Teknologi dan Media Pembelajaran PAI. Saya Kasmawati akan mempersembahkan tugas ujian tengah semester yaitu tata cara mengelola LMS akun Genemio. Jadi hal yang pertama kita lakukan adalah kita masuk ke beranda Google, kemudian kita ketik di pencarian Pasca Yain Pare Genomio.com. Kita klik, kemudian muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih yang paling atas, e-learning Genomio. Kita tunggu sebentar ya, Bapak Ibu, teman-teman yang ada di rumah. Nah, setelah tampilan seperti ini, kita klik di sudut kanan, masuk, maka akan muncul seperti ini. Kita diminta untuk memasukkan akun karena saya sudah pernah login, maka ini otomatis tersimpan Kasmawati, kemudian ini nama akunnya Kasmawati dan kita memasukkan password di sini, kemudian kita klik masuk. Nah, setelah tampilan seperti ini, kita scroll ke bawah, kemudian kita klik beranda yang kita miliki. Jadi pada LMS ini saya dengan rekan saya Jumsia bertugas mengelola satu beranda yang sama. Jadi di sini kita dapat lihat bahwa Ibu Jumsia adalah orang yang pertama sehingga dia harus mengedit di bagian ini topik baru ini diganti menjadi kata pertemuan untuk orang pertama. Jadi Ibu Jemsia mengganti di sini pertemuan 1, kemudian bisa diedit lagi berikutnya menjadi pertemuan kedua. Tetapi sebelum mengedit ini kita harus aktifkan dulu mode edit. Mode edit ya. Kita aktifkan mode edit, baru bisa memulai mengedit. Karena saya orang kedua, maka saya mendapatkan tugas bagian bawah yaitu mulai dari topik 1 sampai topik 10. Untuk orang kedua menggunakan kata topik dan untuk orang pertama menggunakan kata pertemuan. Nah, apabila kita ingin menambahkan topik menjadi topik 11, maka kita bisa mengklik di bawah sini, tambahkan bagian, maka akan muncul topik yang baru. Tinggal kita mengeditnya dengan cara misalnya topik 11. Kemudian kita klik enter. Nah, sudah berubah kan Bapak Ibu atau teman-teman yang ada di rumah? Bagaimana cara kita menambahkan topiknya. Nah, sekarang kita kembali kepada topik 1. Di sini pada topik 1 saya memasukkan kontrak belajar untuk anak-anak didik saya nanti sebelum memulai pembelajaran. Maka di sini saya memberikan perintah silahkan di-download, dibaca, dan ditanda tangani sebagai syarat mengikuti pembelajaran. Jadi kontrak belajar ini saya isi di topik paling atas yaitu topik pertama. Bagaimana cara memasukkan file ini? File topiknya. Jadi di sini saya menggunakan file PDF ya Bapak Ibu. Jadi caranya itu misalnya kita klik di bawah sini tambah
Kemudian ada aktivitas atau sumber. Nah, sekarang muncul seperti ini. Kemudian karena yang ingin dimasukkan itu tadi file PDF, maka di sini kita bisa klik berkas. Setelah itu muncul, maka kita bisa mengetik di sini misalnya tadi apa ya? Misalnya kontrak belajar. Kontrak belajar. Kemudian narasinya apa? Narasinya silahkan di download misalnya. Kemudian berkasnya kita klik di sini. Berkasnya kita klik berkas. Kemudian kita akan diarahkan ke unggah berkas. Nah, jadi unggah berkas nanti ini akan menghubungkan kita ke berkas kita yang ada di komputer misalnya. Misalnya ini. Saya memasukkan ini misalnya ya. PDF surat keterangan. Nah, kemudian kita simpan sebagai apa? Misalnya simpan sebagai tugas. Kemudian kita unggah berkas. Nah, ini sudah tampil ya Bapak Ibu, teman-teman yang ada di rumah. Kemudian kita klik simpan dan tampilkan. Nah, sudah muncul kontrak belajar sekaligus dengan tadi file yang kita kirim. Kemudian kita kembali kepada beranda yang tadi. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman yang ada di rumah, kontrak belajar yang tadi saya unggah. Nah, sekarang selanjutnya kita lanjut kepada topik yang kedua. Pada topik yang kedua ini saya memasukkan materi berupa PPT interaktif yang saya buat di aplikasi Canva. Jadi cara membuatnya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi tentunya terlebih dahulu kita harus memiliki akun Canva. Karena saya seorang guru, jadi saya mendaftar membuat akun Canva dengan menggunakan akun belajar ID saya. Jadi seperti ini Bapak Ibu tampilan PPT yang saya buat. Jadi langkah pertama yaitu kita harus memilih template-nya dulu sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kelebihan dari Canva ini yaitu kita sudah disediakan berbagai fitur-fitur template, berbagai pilihan baik itu template maupun gambar yang bisa kita gunakan. Nah, pada template yang pertama saya membuat sampul, dalam hal ini ada judul materi, kemudian nama saya, kemudian ada saya sediakan juga di halaman depan itu ada tombol start. Tombol start nanti yang ketika kita klik itu akan menghubungkan kita ke slide berikutnya. Nah, kemudian di slide kedua itu saya membuat menu-menu utama. Menu utama artinya apa saja yang akan yang dibahas pada PPT interaktif kita. Jadi saya masukkan yang pertama ada petunjuk penggunaan, ada profil guru, ada tujuan pembelajaran, ada materi ajar, kemudian ada lagu-lagu nama tentang malaikat terkait dengan materi yang akan saya bahas, kemudian ada evaluasinya. Nah, pada evaluasi ini saya memasukkan quizzes sebagai evaluasi untuk anak didik saya. Nah, Bapak Ibu yang ada di rumah, setelah itu, setelah kita membuat menu utama dengan materinya, maka kita mengatur linknya. Linknya artinya
kemana tombol-tombol navigasi itu berfungsi atau bagaimana menghubungkan antara satu template dengan template yang lain. Jadi saya contohkan seperti ini ya Bapak Ibu, cara melingkan yaitu kita klik, misalnya ini template pertama, kita mau arahkan ke template berikutnya. Jadi kita klik start, kemudian klik kanan, kemudian kita pilih edit link. Karena ini saya sudah melingkan, jadi saya hapus dulu ya Bapak Ibu supaya kita kembali ke pengaturan semula. Jadi saya contohkan kembali, jadi kita klik start. Nah, kita klik start, kemudian edit link, ulangi kembali ya Bapak Ibu. Klik kanan, nah ini muncul klik kanan, ada kata link, kita klik, kemudian kita diarahkan akan kemana slide berikutnya. Jadi saya pilih yaitu menuju slide kedua. Nah, kemudian kita klik done. Ya Bapak Ibu ya, mari kita buktikan. Mari kita buktikan apakah betul PPT yang kita buat itu sudah berfungsi tombol navigasinya. Nah, sekarang saya perlihatkan hasil terakhir dari PPT yang saya buat ya Bapak Ibu ya. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi ketika saya klik tombol start, maka langsung menuju ke halaman berikutnya. Jika saya suruh, maka akan muncul profil saya. Dan saya klik tombol home, maka akan kembali ke menu utama. Kemudian saya klik materi ajar, maka akan terbuka materi ajar. Halaman berikutnya, materi kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kemudian kita klik tombol back, kita kembali kepada menu berikutnya. Sekarang kita melihat evaluasinya. Nah, di evaluasi ini Bapak Ibu, saya memasukkan aplikasi Quizzes sebagai evaluasi yang dikerjakan oleh anak didik kita. Kemudian saya klik tombol home, kembali kepada menu utama. Begitu ya Bapak Ibu, gambaran singkat cara membuat PPT interaktif dengan menggunakan aplikasi Canva. Sekarang bagaimana cara kita membagikan PPT ini ke dalam aplikasi LMS, yaitu kita klik share, kemudian kita copy link atau kita public view link. Kita salin linknya di sini. Nah, kita salin linknya. Salin linknya. Add another link. Kemudian kita masuk kepada halaman LMS. Nah, kembali ke halaman LMS. Kita belajar bagaimana cara memasukkan link Canva ke LMS yang telah kita buat. Kita kembali dulu ke LMS. Nah, jadi caranya Bapak Ibu memasukkan link PPT interaktif ke dalam LMS itu caranya seperti ini. Jadi kita klik tambah, kemudian muncul aktivitas atau sumber daya, kemudian kita klik, akan muncul tampilan seperti ini, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, ini ada URL, kita klik. Kita hapus dulu iklan yang muncul. Setelah itu, nah, di sini nama kita masukkan nama file apa yang
akan kita masukkan. Misalnya tadi PPT interaktif materi malaikat misalnya. Kemudian di sini kita copy link yang tadi kita salin. Jadi kita klik kanan, kemudian kita klik paste. Kemudian ini narasinya. Narasinya PPT itu tujuannya untuk apa? Bagi anak didik kita. Misalnya untuk materi ajar, bahan ajar. Kemudian setelah itu di bawah ini kita klik simpan dan tampilkan. Hasil akan seperti ini. Seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi gampang ya Bapak Ibu. Seperti ini ya. Ini materi PPT. Jadi gampang ya Bapak Ibu untuk memasukkan materi di LMS dalam bentuk link. Nah, pada topik 3 di sini saya juga membuat PPT interaktif di topik 3 tetapi berbeda dengan topik 2. Pada topik 3 ini saya membuat PPT interaktif dengan menggunakan PowerPoint. PowerPoint yang tampilannya seperti ini dan terlebih dahulu kita harus membuat slide masternya terlebih dahulu. Nah, saya menjelaskan secara singkat dulu ya Bapak Ibu bahwa perbedaan PPT interaktif yang dibuat dengan menggunakan Canva atau Microsoft PowerPoint ini adalah letak perbedaannya bahwa aplikasi Canva template-nya sudah tersedia dan gambar-gambarnya sudah tersedia di aplikasi Canva, berbeda dengan Microsoft PowerPoint di mana kita hanya menggunakan Microsoft PowerPoint. Jadi ada perbedaannya Bapak Ibu antara PPT yang kita buat di Canva dengan di PowerPoint. Jadi tampilannya seperti ini, tetapi kelebihan aplikasi Canva di mana template-template dan gambar-gambar itu sudah tersedia di aplikasi Canva itu tersendiri. Berbeda dengan PPT interaktif di Microsoft PowerPoint di mana template-template yang kita lihat seperti ini kita membuatnya dengan cara manual di mana kita sendiri yang mendesain mulai dari pemilihan gambarnya, pemilihan segalanya itu dilakukan secara manual. Sehingga kita bisa melihat seperti ini. Akan tetapi masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan ya Bapak Ibu. Kemudian cara membuatnya yaitu kita masuk kepada Microsoft PowerPoint, kemudian kita klik View, kemudian kita klik Slide Master. Nah, tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, setelah tampilannya seperti ini, maka kita bisa mulai mendesain PPT yang ingin kita buat. Jadi didesain sesuai dengan kebutuhan. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan PPT interaktif dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Tetapi perbedaan yang sangat penting juga antara aplikasi Canva dengan Microsoft PowerPoint itu adalah di mana Canva itu bisa dikombinasikan dengan Quizzes, sedangkan Microsoft PowerPoint itu tidak bisa mengimpor Quizzes di dalamnya. Jadi secara tidak langsung bahwa aplikasi Canva itu jauh lebih memudahkan kita dibandingkan dengan Microsoft PowerPoint. Seperti itu ya Bapak Ibu yang saya rasakan karena saya sudah menggunakan dua-duanya sangat memudahkan kita apalagi jika kita ingin menggunakan evaluasi dalam bentuk quizzes. Nah, cara memasukkan materi atau linknya di LMS sama dengan yang tadi Bapak Ibu, kita hanya klik tambah, kemudian pilih aktivitas berdaya, kemudian kita pilih URL. Nah, sama seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, baiklah, kita akan lanjut kepada topik berikutnya, itu topik 4. Nah, pada topik 4 ini, saya memasukkan evaluasi dalam bentuk quizzes. Jadi, yang kita masukkan itu adalah linknya supaya beranda LMS kita tidak terlalu berat. Jadi, sebaiknya kita memasukkan link
file dalam bentuk link. Nah, cara membuat aplikasi evaluasi dalam bentuk Quizzes yaitu terlebih dahulu kita harus memiliki akun Quizzes. Jadi tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Apabila kita sudah login di akun Quizzes kita, kemudian kita klik buat, kemudian akan muncul tampilan seperti ini, kemudian kita klik penilaian, kemudian buat dari awal. Nah, setelah itu akan muncul berbagai macam model soal yang bisa kita buat sesuai dengan kebutuhan. Nah, karena saya ingin membuat soal pilihan ganda, maka kita klik pilihan ganda. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pada posisi ini kita bisa menuliskan soal kita, kemudian di sini opsi jawabannya ada 1, 2, 3, 4, ada 4 opsi jawaban. Apabila kita ingin menambahkan 5 jawaban, maka kita bisa klik tambah. Nah, apabila kita hanya 4, maka kita bisa hapus. Kemudian di sini ada memberikan skor atau poin dari setiap soal yang dikerjakan oleh siswa. Kemudian di sini ada durasi. Satu soal itu dapat dikerjakan selama berapa detik. Nah, kemudian setelah selesai satu soal, kita klik Save Question. Tapi terlebih dahulu kita harus memilih satu jawaban yang benar. Misalnya diklik satu jawaban yang benar. Di sini karena saya belum mengisi jawabannya, maka belum hijau. Di sini nanti ya Bapak Ibu diklik, maka di sini akan muncul satu jawaban yang benar. Kemudian kita save. Begitu ya Bapak Ibu ya gambaran singkatnya menggunakan Quizzes. Karena kita juga dibatasi oleh waktu, jadi saya hanya dapat menjelaskan secara singkat, benar-benar singkat. Nah, kemudian kita masuk kepada topik yang kelima. Jadi di sini pada topik yang kelima saya memasukkan video bahan ajar. Bahan ajar ini yang saya buat dengan menggunakan aplikasi KineMaster. Jadi saya membuat video bahan ajar dengan menggunakan aplikasi KineMaster. Kemudian setelah itu di topik 6 saya memasukkan buku digital yang bisa diakses oleh anak didik saya. Jadi saya dengan cara kita klik tambah, kemudian aktivitas sumber daya, kemudian kita masukkan di sini ya Bapak Ibu ada tulisan buku. Jadi buku digital yang kita punya kita bisa masukkan di sini supaya anak didik kita bisa mengaksesnya. Kemudian kita masuk kepada topik yang ke-7. Topik yang ke-7 di sini saya memasukkan Flipbook. Flipbook dari PPT yang pernah saya buat di Canva, saya membuatkannya dalam bentuk Flipbook. Cara membuatnya itu sangat gampang ya Bapak Ibu membuat Flipbook, yaitu dengan cara saya akan mempraktikkan dulu ya Bapak Ibu secara singkat ya. Jadi cara membuat Flipbook, jadi kita klik materi yang sudah kita buat, kemudian kita masuk kepada sabar ya Bapak Ibu menunggu. Karena kita berhadapan dengan aplikasi, jadi kita harus sabar. Nah, setelah muncul materi yang kita buat ya Bapak Ibu, maka kita klik share. Setelah itu kita mencari Hyacinth Flipbook. Kita klik Hyacinth Flipbook. Kemudian karena materi yang saya buat hanya 2 lembar ya Bapak Ibu, hanya contoh, kita klik save. Nah, sementara proses pembuatan Flipbook kita. Sementara mendesain. Kita harus sabar ya Bapak Ibu menunggu karena kita berhadapan dengan aplikasi yang tergantung dengan jaringan. Nah, membuat Flipbook. Jadi PPT yang saya buat saya rubah menjadi Flipbook.
Maaf ya Bapak Ibu, sedikit lalot karena persoalan jaringan. Tetapi persoalan membuat Flipbook itu sangat gampang Bapak Ibu. Seperti yang saya tadi contohkan bahwa em, semua tersedia di Canva, tinggal bagaimana cara kita mempelajarinya. Sangat mudah bagi kita seorang guru di dalam membuat materi-materi bahan ajar tidak terlepas dari penggunaan teknologi. Kita kembali kepada halaman LMS Bapak Ibu. Pada topik ke-8, saya juga memasukkan Flipbook ya Bapak Ibu. Jadi ada 2 Flipbook yang saya buat yang tampilannya seperti ini. Dapat kita lihat. Jadi saya juga sudah membuat linknya Bapak Ibu supaya lebih memudahkan kita untuk dapat memasukkannya ke dalam akun LMS kita ya. Jadi ini tampilan Flipbook yang saya buat. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi saya membuat Flipbook dengan menggunakan aplikasi Canva. Jadi sangat memudahkan ya bagi kita seorang guru di dalam membuat berbagai macam media-media ajar yang dapat digunakan oleh anak didik kita agar pembelajaran lebih menyenangkan. Nah, Bapak Ibu yang ada di rumah, pada topik 9 saya memasukkan modul ajar. Modul ajar ini saya juga buat dengan menggunakan aplikasi Canva. Sangat sederhana ya Bapak Ibu yang saya buat. Tapi sangat penting bagi kita guru di dalam hal membuat modul ajar. Nah, jadi biasanya modul ajar kita buat sampai berlembar-lembar, tetapi dalam hal ini saya hanya membuat 2 lembar sesuai dengan kebutuhan dan itu bisa kita memudahkan kita dengan menggunakan aplikasi Canva. Ya Bapak Ibu ya, seperti itu tadi tampilannya modul ajar yang saya buat. Kita kembali kepada halaman LMS kita. Nah, di topik 10 ini saya hanya memasukkan saja link dari YouTube tentang praktek sholat jenazah yang dapat dinonton oleh anak didik saya sebagai praktek pembelajaran. Nah, Bapak Ibu yang dari rumah, mungkin hanya itu video singkat yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana cara memasukkan materi, mengakses LMS Genomio, dan bagaimana cara membuat beberapa materi-materi ajar dengan menggunakan beberapa aplikasi. Ya, diantaranya tadi yang saya gunakan aplikasi Microsoft PowerPoint, Quizzes, Canva, dengan KineMaster. Demikianlah saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.